Halo semuanya, selamat datang di Novel Time, selamat menikmati ceritanya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau pernikahan mereka tidak dibatalkan, dia akan menjadi bagian dari keluarga Dominic. Di depan mobil, Aaron bertanya, Jody belum sampai. Tadi udah aku telepon, katanya lagi ada pelanggan, jadi telat datangnya, jawab Ben. Sesudah ketiga Dominic bersaudara pergi, Erika berkata kepada Dimas, aku nggak mau menikah sama Jody. Kenapa? Gak ada orang lain yang sedekat dia sama keluarga Dominic, balas Dimas. Siapa sih yang nggak tahu itu? Tapi, Pak, aku maunya cowok dari keluarga Dominic. Kamu kan tahu sendiri, pernikahannya udah dibatalin. Erika melihat foto Tina yang digantung di dinding ruang duka dan berkata, semenjak Kak Tina nggak ada, aku jadi mengerti kalau mau bertahan, semuanya bergantung sama diriku sendiri. Dimas tidak mengerti apa maksud perkataan putrinya, terus, kamu mau apa? Awalnya Jody hendak pergi bersama para Dominic, tapi kemudian tertunda karena Hendra tiba-tiba mengungkit masalah tentang minuman keras. Ini berdampak pada Jeffrey juga. Mau tidak mau dia harus menunggu saudaranya juga. Sore hari, Jody mendatangi rumah keluarga Yahya. Sesudah memberi hormat kepada mendiang Tina, pandangan Jody tertuju pada Erika. Perempuan itu terlihat sedang menunduk, tidak menyapanya, atau mungkin terlihat kurang percaya diri. Tipe perempuan seperti Erika tidak mungkin menarik hatinya. Jody memberikan sedikit ucapan belasungkawa sebelum akhirnya memutuskan untuk pergi. Pak Jody. Jody membalikkan badannya. Dia terkejut melihat Erika menghampirinya, ada apa? Bapak betul mau dengan tulus menikahi saya? Tanya Erika ragu-ragu. Tentu tidak. Pertanyaan bodoh macam apa itu? Siapapun bisa menebak kalau pernikahan mereka berdua bukan karena perasaan tulus antara satu dengan yang lainnya. Mereka menikah karena tujuan lain yang lebih penting daripada kisah romansa yang tidak ada gunanya. Kalau enggak, bisa enggak kita batalin kontraknya? Tanya Erika sekali lagi. Suaranya terdengar sangat pelan, hampir seperti seseorang yang sedang berbisik. Perkataan Erika lagi-lagi mengejutkannya, itu yang kamu mau. Papaku bilang, dia mau aku hidup bahagia. Kalau bapak setuju, dia juga pasti mendukung. Kenapa ucapan Erika seperti sedang menuduh dirinya memaksa menikah? Jody jelas tidak sejahat itu. Dia malah senang Erika berani mempertanyakan kontrak pernikahan mereka. Sebetulnya, saya suka sama orang lain, ucap Erika sembari menundukkan kepalanya. Oke, kamu kasih tahu papa kamu kalau kami setuju dengan pembatalan kontrak pernikahannya. Erika mendongakkan kepalanya lalu tersenyum lebar. Terima kasih, Pak Jody. Sama-sama, jawab Jody singkat, lalu masuk ke dalam mobil dan pergi. Erika berdiri di teras, melihat mobil milik Jody menghilang di kejauhan. Selama mereka berdua setuju dengan pembatalan kontrak pernikahan mereka, yang lainnya juga pasti akan mendukung. Dia tidak mau menikah dengan Jody. Laki-laki itu saja tidak cukup, masa depannya harus lebih baik lagi. Laras bersandar pada kursi sambil menyanggah dagunya dengan satu tangan. Matanya memandang ke arah lautan di kejauhan. Sinar matahari menyinari seluruh wajahnya, menunjukkan rona merah muda yang mewarnai seluruh permukaan pipinya. Di atas meja ada beberapa botol anggur dan gelas yang tergeletak. Sini, aku bantu kamu tidur, kata seseorang padanya. Laras tidak bisa mendengar dengan jelas siapa pemilik suara itu. Kepalanya sudah terlalu pusing karena pengaruh alkohol. Kamu, ucapan Laras terhenti saat Askara mengangkutnya. Laki-laki itu tidak tahan melihat raut wajah Laras yang menggemaskan. Dia mencium kening perempuan itu dan berkata dengan suara lembut, tenang, aku cuman mau gendong kamu ke kamar kok. Pandangan Laras mulai kabur. Kehangatan ciuman Askara membekas cukup lama di keningnya. Askara menaruh ke atas kasur secara perlahan. Memem, gumam Laras pelan sambil menekan pelipisnya. Cemarinya segera terganti dengan milik Askara.
Laras membuka matanya sedikit, melihat seorang laki-laki yang tampan sedang memandangnya dari atas. Menawan sekali laki-laki itu, pikirnya di dalam hati. Dia mengangkat tangannya dengan sisa tenaganya, menyentuh pipi Askara. Askara tidak menunggu sampai tangan Laras bertemu dengan pipinya. Dia menundukkan kepalanya, masih terus memandang perempuan di bawahnya dengan penuh perasaan. Detak jantung Laras seketika melonjak melihat mata Askara terus menatapnya. Tidak puas dengan sentuhan jemari Laras, Askara pun mulai menciumi telapak tangan perempuan itu. Dia lalu memegang tangan Laras dan membantunya mengusap pipinya sendiri. Seketika kepalanya dibanjiri dengan memorinya dengan Prisa yang dulu. Malu karena tindakan Askara, Laras pun menarik tangannya. Dia menutup matanya, tidak kuasa menahan rasa malunya. Pipinya memerah bak buah tomat. Efek samping dari minuman beralkohol yang dibuat Jody memang tiada duanya. Baru minum beberapa teguk saja sudah bisa membuat seorang perempuan dewasa menjadi mabuk seperti ini. Rasa kantuk mulai membawa kesadaran Laras pergi dari otaknya. Askara terus memandangi Laras. Momen yang membara ini tidak ingin dia sia-siakan. Hanya situasi seperti inilah yang bisa membuatnya mengekspresikan perasaan di dalam hatinya. Untung saja, Laras tidak terbakar karena panasnya gairah Askara. Tanpa sadar, air mata mengalir dari mata Askara. Dia menghapusnya dengan tangan gemetaran lalu mengulurkan tangannya dan memeluk erat tubuh Laras. Pelukannya lembut, tidak kasar, tapi penuh dengan luapan emosi dari dalam hatinya. Semua ini sudah bukan lagi mimpi yang tidak pernah dia gapai, tapi kenyataan. Sore hari, Sandi Dominic kembali ke kastil. Saat mobil yang mereka tumpangi berhenti, Sandilah yang pertama kali menjulurkan kakinya keluar. Dia membenahi pakaiannya lalu berjalan masuk ke dalam rumahnya. Baru saja kakinya melangkah masuk, seorang pelayan perempuan menghampirinya dan berkata, "Pak, Non Laras sedang di luar." Sandi tidak menjawab perkataan itu dan langsung menaiki anak tangga menuju kamar Laras. Dia sudah mengira ada sesuatu yang salah. Makanya dia memutuskan untuk kembali pulang. Di dalam kamar Laras, tidak ada suara apapun kecuali suara langkah Sandi sendiri. Kamar itu terlihat sangat rapi. Bahkan lemari baju yang biasanya menjadi tempat paling berantakan juga terlihat sangat tertata. Seolah-olah tidak ada orang yang pernah baju-baju di dalamnya. Sandi masuk ke dalam kamar mandi, mengecek apakah ada yang salah. Benar saja, handuk yang tertata di dalamnya miring beberapa derajat. Dia segera memanggil pelayan tadi untuk melihat hal ini. Tanpa perlu diperintah, pelayan itu segera memakai sarung tangan karet dan menggeser handuk itu sedikit. Sandi adalah orang yang sangat rapi. Dia sama sekali tidak tahan dengan benda-benda yang terlihat berantakan. Termasuk benda yang terlihat miring beberapa derajat saja. Orang lain mungkin tidak bisa melihat, tapi mata elangnya bisa menerawang semuanya dengan sangat jelas. Sandi lalu keluar dari kamar mandi, mengecek apakah ada lagi yang perlu dibereskan. Saat dirinya hampir saja pergi, langkahnya terhenti. Ada satu benda tergeletak di atas meja yang mengalihkan perhatiannya, yang sebuah ponsel. Sandi tahu, adik perempuannya adalah orang yang senang menaruh ponselnya secara sembarangan. Lalu, kenapa tiba-tiba Laras menaruhnya di atas meja? Dia mengambil ponsel itu lalu membukanya, tidak ada kata Sandi. Sebuah nomor asing terlihat menelpon Laras beberapa waktu yang lalu. Penasaran dengan si pemilik nomor, Sandi pun mengecek kotak pesan di dalam ponsel itu. Terima kasih semuanya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya.